Oke, judulnya pengantar perpajakan. Harapannya nanti waktu masuk mata kuliah perpajakan nggak kaget ya, karena sudah sempat mencicipi dikit bagaimana sebenarnya cara menghitung pajak, khususnya pajak apa? Khususnya pajak apa? Penghasilan. Karena ada banyak pajak nanti yang akan saya kenalkan ke Anda ya. Juga akan Anda pelajari di perpajakan tapi tidak sedetil nanti PPH. Oke. Nah, saudara-saudara, ini kalau kita belajar kemarin, pajak bisa dibedakan dari beberapa sisi. Ada berapa sisi ya kita melihat pembedaan pajak kemarin? Ada pajak langsung tidak langsung, ada pajak subjektif dan objektif. Satu lagi apa? Pajak berdasarkan pemungut. Pajak apa tuh kalau didasarkan pada pemungut? Daerah atau pusat. Nah, hari ini kita mau lihat pajak-pajak ini kalau dikelompokkan berdasarkan objeknya, itu pajak apa saja. Tetap secara teori ada 3 ya pembedaan pajak ya. Based on group atau kelompok, nature atau sifat, dan pemungut. Tapi hari ini kita mau lihat satu-satu, ya khususnya PPH didasarkan pada yang kena pajak itu apa sih? Objek itu kan yang dikenakan pajak ya. Yang kena pajak itu apa sih? Sebenarnya dari nama-namanya kadang beberapa itu sudah sudah secara langsung bisa disimpulkan, oh objeknya itu kayak PPH. Ya udah jelas objeknya penghasilan. Berarti kalau dapat penghasilan selama tidak diatur bahwa itu bebas, ya itu harusnya kena PPH. Yang agak tricky memang yang tengah. Pertambahan nilai itu kayak apa sih? Langsung kena pajak. Kalau yang penjualan atas barang mewah jelas. Oh berarti kalau saya jual barang mewah ada PPNBM. Tapi pertambahan nilai itu apa? Makanya dibuat simpel aja. Pokoknya ada transaksi. Dalam hal ini saya punya barang lalu saya serahkan ke Anda. Nah itu kena PPN. Selama tidak dibebaskan ya. Jadi secara umum harusnya kena. Kecuali dibebaskan di undang-undang. Kecuali tidak dipungut di undang-undang. Oke, jadi kalau PPH itu objeknya penghasilan, kalau PPN itu objeknya transaksi, termasuk juga penjualan atas barang mewah, yaitu kan transaksi sebenarnya. Kalau PBB ya ini dari bumi dan bangunan kita langsung mikir, oh berarti kalau saya punya bumi dan bangunan harusnya kena PBB. Walaupun kata-kata kepemilikan di sini ini terlalu spesifik. Kalau mau lebih umum sebenarnya kata-katanya ini PBB itu dikenakan atas manfaat yang diterima. Jadi saya nggak harus jadi pemilik untuk bisa menerima manfaat dari tanah atau bangunan. Berarti kalau saya menerima manfaat dari tanah atau bangunan bisa-bisa saya harus bayar PBB. Tapi umumnya orang taunya pokoknya yang punya rumah, yang punya tanah, dia yang harus bayar PBB. Nggak harus gitu ya, nggak harus milik. Penyewa pun kalau memang di atas kontrak dengan pemilik bahwa penyewa yang harus bayar PBB ya bisa aja. Ya, tapi kita pakai yang umum aja lah. Oh, kalau memiliki bumi bangunan, lalu menikmati manfaat dari sana, bayar PBB. Kalau yang ini mungkin umum ya, dokumen. Pokoknya ada dokumen yang diatur di undang-undang harus kena bea materai ya, kena pajak namanya bea materai. Jadi ini yang saya terangkan minggu lalu secara umum sebenarnya ya semua dokumen kena bea materai. Mau itu terkait dengan kasus, mau itu perjanjian, mau itu apapun permintaan maaf, selama itu disebut dokumen. Itu kena bea materai dan bea materai itu apa? Pajak sebenarnya. Tidak membuat dokumen tadi kuat atau lemah di mata hukum pidana atau perdata. Yang agak asing mungkin ya, walaupun belum semua juga Anda ahli, itu yang ini nih. Ada yang namanya BPHTB. BPHTB. Gampangannya ini pajak yang kena kalau saya dapat perpindahan hak dari tanah atau bangunan. Jadi Anda punya hak tanah bangunan, Anda pindahin ke saya. Biasanya karena apa? Yang paling umum. Biasanya terjadi karena apa kalau ada perpindahan hak dari A ke B?
Oke, warisan. Yang paling gampang aja warisan jarang-jarang. Jual beli kan? Anda punya tanah, punya bangunan, Anda jual ke saya. Saya sebagai orang yang dapat hak, saya bayar pajak. Bukan penjual loh ya. Kalau penjual kena apa dia? Kalau penjual kena apa? Pajak penghasilan. Karena kan saya ngasih penghasilan ke Anda kena PPh. Tapi saya sebagai pembeli karena dapat hak, saya bayar BPHTB. Termasuk tadi warisan, itu kena BPHTB. Walaupun pengurangnya gede ya. Jadi bisa jadi nanti setelah dihitung di bawah, pajaknya 0 ya. Kalaupun ada kecil. Kalau warisannya gede banget ya tetap bayar BPHTB. Tapi kalau warisannya kecil, pengurangnya sudah gede, ya pasti di bawahnya 0. Jadi warisan kena pajak loh ya, tapi namanya apa? BPHTB. Kalau PPh enggak kena. Ya. Jadi ini semua nama-nama pajak yang umum, karena kita belum belajar lagi pajak daerah ya. Nanti di perpajakan, masuk di mata kuliah spesifik atau spesial kompetensi, akan belajar lagi yang jauh lebih banyak dibanding. Tapi ini pajak-pajak yang umum lah ya, pajak-pajak yang common ya, yang general. Kita lihat satu-satu nanti, khusus PPh kita pelajari lebih dalam dikit. Dan itu yang jadi bahan untuk tes minggu depan. Wah, tadi malam ada yang udah nanya, Pak, ini tes 2 bahannya sampai kapan? Wah, semangat sekali, saya senang gitu ya. Berarti sudah mempersiapkan diri. Oke, PPN dulu. PPN ini sekali lagi adalah pajak yang dikenakan atas transaksi. Transaksi apa? Penyerahan. Penyerahan itu bisa dalam bentuk apa saja sih? Selain jual beli. Saya punya barang, saya serahkan ke Anda. Apakah harus jual beli? Enggak. Apa contoh selain jual beli yang gampang aja? Yang paling relate. Sewa, kena PPN tuh. Bahkan minjemin barang kalau menurut undang-undang ya, selama itu barang kena pajak dan saya orang yang harus pungut PPN, ya itu yang disebut transaksi. Jadi pokoknya ada penyerahan dari A ke B. Ya. Rumus PPN itu sederhananya gini. Ya, rumus PPN itu sederhananya gini. Yang menjual barang harus pengusaha kena PPN. Sering disebut PKP. Jadi penjualnya harus pengusaha kena PPN atau PKP. Barang yang dijual harus BKP. Apa BKP itu? Barang kena PPN. Berarti rumus gampangnya PPN sama dengan PKP plus BKP. Yang jual harus apa? Pengusaha kena pajak, ya, pengusaha kena PPN. Barangnya harus barang kena PPN. Yang beli perlu dilihat nggak? Tadi rumusnya hanya yang jual PKP, yang dijual BKP. Yang beli harus dilihat nggak? Ayo, yang beli itu harus masuk dalam rumus nggak? Jadi variabelnya 3 Pak, bukan hanya penjual dan barangnya tapi juga pembeli. Pembeli perlu dilihat nggak? Kenapa nggak? Kenapa nggak? Coba Pak hubungkan dengan penjelasan minggu lalu. Karena yang dilihat objeknya, berarti karena PPN itu pajak objektif. Nggak pernah lihat yang beli siapa, nggak pernah lihat subjek. Makanya nggak pernah dibedain kan, minggu lalu saya cerita ya, mau dosen, mau mahasiswa, laki-laki, perempuan sama-sama kena 11%. Ingat-ingat rumus dasarnya PPN ya, penjualnya harus pengusaha kena pajak, yang dijual harus barang kena pajak. Kalau jasa berarti harus jasa kena pajak atau jasa kena PPN. Makanya kalau Anda beli air minum di kios kecil, itu nggak ada PPN-nya. Kenapa? Yang jual itu masih pengusaha kecil. Hanya disebut pengusaha aja ya, bukan pengusaha kena PPN. Pengusaha, belum kena PPN. Tapi kalau Anda ke Indomaret, apa? Anggap aja beli beras. Beras itu masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok. Kena PPN tapi masih dibebaskan atau tidak dipungut. Berarti nggak ada PPN. Walaupun yang jual itu pengusaha kena PPN. Jadi harus dua-duanya ketemu. Yang jual harus pengusaha kena PPN. Yang kedua adalah barangnya harus barang kena PPN. Pak, saya di restoran, saya ceritakan minggu lalu. Saya beli air mineral. Bayar
pajak 10%, bukan PPN. Karena pengusaha restoran itu bukan pengusaha kena PPN. Dia kenanya pajak apa? Daerah. Tapi Indomaret, ya, Alfamidi, Alfamart itu pengusaha kena PPN. Cuma ada batasannya memang. Nggak semua retailer itu kena atau wajib masuk dalam kategori PKP. 1 tahun itu omsetnya minimal 4,8 M. 4,8 miliar. Kalau di atas itu sudah wajib. Kalau masih di bawah itu, ya, jadi 4,8 ke atas ya, masih di bawah itu memilih mau jadi PKP atau enggak. Jadi kalau di bawah pengen jadi PKP boleh enggak? Boleh. Cuma konsekuensinya apa? Barang di mata pembeli jadi lebih mahal ya. Tapi kalau sudah di atas itu, bukan lagi pilihan, wajib. Pak, saya enggak mau jadi PKP walaupun sudah 5M Pak. Ya silakan, tapi ada risiko kalau ketahuan itu dihitung mundur sampai sejak Anda jadi PKP harusnya. Jadi ada risiko. Tapi masih di bawah 4,8 pengen jadi, monggo silakan. Itu yang saya bilang langkah iman ya. Masih 100 juta aja udah daftarkan diri jadi PKP. Kenapa? Ya Tuhan saya pasti tahu nih, supaya saya worth it pungut PPN saya harus di atas 4,8. Oke, itu ya, jadi penjualnya harus